Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, selamat datang di seminar online mengenal industri pertambangan, alat berat di sektor pertambangan yang diadakan oleh Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Tabi pun. Ya pun. Ya, seminar online ini merupakan seminar online yang kedua dari rangkaian seri mengenal industri pertambangan dan dinaungi oleh ITERA Seminar Online Series dalam klaster bertajuk ITERA for Sumatera. Yang saya hormati Bapak Laode Arham selaku Sekretaris Program Studi Teknik Pertambangan. Assalamualaikum Bapak Arham, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini dalam seminar sore hari ini. Kemudian yang saya hormati juga kedua narasumber kita, pemateri kita pada sore hari ini yang hebat, yakni Bapak Sultan dan Bapak Niko. Assalamualaikum Bapak-Bapak, selamat sore. Selamat sore. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sultan dan Pak Niko telah berkenan hadir dan bersedia sharing ilmu, sharing pengetahuan kepada kita semua nantinya. Baiklah, senang sekali rasanya pada kesempatan sore hari ini, saya Rio akan menjadi pemandu acara kita pada sore hari ini hingga selesai insya Allah. Di sore hari yang berbahagia ini, perkenankanlah saya memperkenalkan para Bapak Ibu dosen yang ada di Program Studi Teknik Pertambangan ITERA. Bapak dan Ibu dosen silakan menyapa audiens, silakan Bapak Ibu say hi kepada audiens. Ya, inilah wajah-wajah pengajar di program studi kami, ganteng-ganteng dan cantik-cantik kan. Baiklah, Bapak dan Ibu inilah yang menyusun acara ini sedemikian rupa sehingga nantinya acara ini insya Allah akan berjalan dengan baik hingga akhir acara. Baik, sebelum acara ini kita mulai, saya akan membacakan beberapa peraturan umum dalam mengikuti seminar online ini. Yang pertama, sertifikat berhak didapatkan oleh peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara dan mengisi form survei pra-acara yang dibagikan di kolom chat. Nah, nanti ada panitia yang membagikan di kolom chat untuk survei pra-seminar. Kemudian ada juga form exit ticket yang harus diisi. Nanti di akhir acara akan dibagikan oleh panitia. Kemudian yang kedua adalah pastikan menulis nama lengkap tanpa gelar dan menulis email aktif untuk pengiriman e-sertifikat. Hal ini terkait untuk e-sertifikat para audiens yang sudah berpartisipasi di sini. Kemudian yang ketiga, disediakan hotline Instagram @tambang.itera agar peserta dapat menghubungi panitia via DM apabila nantinya sepanjang acara kita ada kesulitan. Kemudian yang keempat, peserta dimohon mematikan fitur audio selama seminar berlangsung. Hal ini untuk menjaga kondusivitas dari acara kita. Dan yang kelima, pertanyaan dapat ditulis di kolom chat, maksud saya, kapan saja sepanjang seminar berlangsung, dengan format hashtag tanya strip pembicara, strip nama, dan kurung instansi strip pertanyaan. Nanti akan di-share, akan diberikan contoh bagaimana format dari untuk pertanyaan di kolom chat. Baik, sebelum memulai acara, seluruh audiens, seluruh hadirin dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.
Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Profesor Insinyur Denny Juanda Puradimajadi DIE, yang seharusnya pada sore hari ini akan membuka acara kita, namun beliau berarangan hadir dan akan diwakili oleh Bapak Laode Arham SPD MT selaku Sekretaris Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara hari ini secara resmi. Kepada Bapak Arham, kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Sultan selaku Direktur Operasi PT Iwasaka Rental Perkasa. Yang saya hormati Bapak Niko Satrio Yudanto selaku Southeast Asia Aftermarket Consultant di Caterpillar Asia Pasifik. Yang saya hormati seluruh dosen dan panitia Stadium General 1 Prodi Teknik Pertambangan. Juga yang saya hormati seluruh mahasiswi Teknik Pertambangan ITERA dan seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan bahwa program studi Teknik Pertambangan adalah program studi baru di ITERA yang mana akan berulang tahun yang kedua pada 8 November 2020 tahun ini. Jadi sebagai program studi yang baru, tentu kita berupaya melakukan percepatan, harapannya agar bisa bersaing dengan program studi Teknik Pertambangan di Indonesia yang tentunya pendahulu-pendahulunya seperti yang ada di ITB misalnya, yang kebetulan Teknik Pertambangan ITERA juga merupakan binaan dari Teknik Pertambangan yang ada di ITB. Upaya-upaya yang kami lakukan diantaranya melalui kerjasama riset, upaya melengkapi fasilitas pendidikan dan praktikum agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kemudian kami ingatkan bahwa acara Studium General 1 Prodi Teknik Pertambangan ini merupakan acara seminar series yang dirancang untuk dilaksanakan setiap bulan. Jadi insya Allah kedepannya masih akan terus ada. Baik, berbicara alat berat dan dunia pertambangan, tentu ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Semua proses di dunia pertambangan, mulai daripada land clearing misalnya, atau pembersihan lahan, mulai daripada penambangan atau ekstraksi, sampai transportasi selalu butuh alat berat. Jadi tentu ini sangat penting ya. Pemilihan jenis alat beratnya, kemudian teknologi yang digunakan itu sangat bergantung kepada karakteristik dari daerah penambangan, juga terhadap modal dan lain sebagainya. Kita perlu ingat bahwa kos daripada alat berat ini sangat mahal. Jadi kalau kita tidak punya ilmunya, kurang cakap dalam menganalisa, ini bisa mengakibatkan kerugian di perusahaan tentunya. Saya ingin ada sedikit istilah. Kalau orang bilang tolak ukur kesejahteraan seseorang dilihat daripada mobilnya ya. Kalau punya mobil Ferrari, Lamborghini, itu orang kaya ya, status sosialnya tinggi. Tapi bagi saya ini belum tahu harga eskavator, dump truck, dan lain-lain ya. Jadi itu menurut saya. Jadi di mahasiswa tambang ini sebetulnya sangat besar peluang kerjanya yang nantinya ya. Kemarin kita sudah bahas tentang tambang batuan. Nah itu Anda bisa bekerja di sana. Saat ini bagian di penyedia alat berat misalnya atau konsultan di alat berat itu sangat terbuka buat Anda. Jadi acara-acara seperti ini adalah peluang untuk Anda mencari link, mencari kerjasama. Ini pemateri-pemateri seperti ini sebetulnya sangat baik untuk Anda bisa dekati, mencari link untuk kerjasama. Harapannya semua mahasiswa teknik pertambangan dan seluruh peserta dapat mengambil manfaat dari studium general ini, apalagi mengingat potensi tambang yang melimpah di Sumatera. Sebelum saya tutup, untuk di sambutan ini, saya mengucapkan mohon maaf atas Pak Denny, permohonan maaf atas beliau, karena tidak bisa menghadiri acara ini. Beliau sedang ada kegiatan lain yang tidak kalah penting. Oke, saya kira cukup. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arham atas sambutannya. Dengan demikian, acara seminar sore hari ini telah resmi dibuka. Selanjutnya, mari kita sapa pemateri hebat kita yang telah hadir pada sore hari ini. Ada Bapak Sultan dan Bapak Niko. Bapak-bapak silakan menyapa audiens yang sudah antusias hadir pada sore hari ini. Silakan Bapak menyapa audiens. Halo, Assalamualaikum. Halo semua. Halo, selamat sore. Ya, baik. Sore Bapak. Baik, terima kasih telah hadir Bapak dalam seminar ini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sultan dan Pak Niko? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Sultan dan Pak Niko sepertinya sudah tidak sabar lagi nih untuk sharing ilmu dan pengalamannya kepada kita semua.
Eh, Baik, terima kasih Pak Sultan dan Pak Niko sudah menyapa audiens. Yang sebagian besar audiens dari kita ini adalah merupakan mahasiswa ITERA. Namun ada juga beberapa peserta yang berasal dari universitas ataupun institut lain. Dapat dilihat dari peserta yang daftar, mereka itu memiliki antusiasme yang tinggi mengenai alat berat di sektor pertambangan ini, Pak. Jadi saya harap semangat dari Bapak-Bapak narasumber ini, Pak Sultan dan Pak Niko itu dapat menular ke semua audiens yang hadir. Dan di akhir acara nanti audiens yang penasaran itu atau punya pertanyaan itu dapat memperoleh jawaban atas rasa penasaran mereka mengenai peran dari mining engineer di sektor pertambangan alat berat ini. Baik, pembicara pertama kita adalah Bapak Sultan. Saya akan sedikit membacakan profil singkat dari Bapak Sultan. Bapak Sultan berasal dari Jakarta, betul ya Pak ya? Betul, betul. Ya, Bapak Sultan berasal dari Jakarta. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Teknik Pertambangan ITB dan lulus pada tahun 2014. Beliau saat ini bekerja di Iwasaka Rental Perkasa sebagai Direktur Operasional. Sebelum di Iwasaka, Pak Sultan ini merupakan bisnis consultant di United Tractor. Baiklah, Bapak Sultan akan berbagi pengetahuan kepada kita semua tentang bagaimana industri dari alat berat ini atau bisnis dari alat berat ini, dan tanpa panjang lebar lagi kepada Bapak Sultan kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Singkat saja saya sambil share materi ya Pak ya. Sudah bisa terlihat materinya? Sudah Pak, terlihat Pak. Jelas ya. Baik, pertama-tama saya akan sapa semua kepada seluruh mahasiswa yang menjadi peserta ini. Selamat sore semuanya. Kalau di sore Pak, selamat sore. Sore Pak. Sore Pak. Ini kalau ketemu teman-teman mahasiswa ini saya merasa jadi kayak mahasiswa lagi nih. Jadi teman-teman mahasiswa, izinkan saya ini untuk membawa cerita mengenai bisnis alat berat, terutama di bidang fokusnya di ekskavator ya. Ekskavator khususnya umumnya di sini akan banyak dilihat di lapangan, ada bulldozer, ada wheel loader, bahkan sampai dump truck. Nah, sebelum saya masuk ke materi pertama, saya nanti minta tolong buat teman-teman, tolong nanti di shake hand-nya di kolom chat, siapa yang di sini pengen menjadi pengusaha rental alat berat. Ya, supaya saya mau lihat berapa banyak teman-teman yang berminat untuk menjadi pengusaha alat berat. Oke. Masuk ke slide pertama. Di sini saya menjelaskan biodata saya. Di sini saya dulu pernah menjabat sebagai bisnis konsultan di perusahaan Astra, yaitu PT United Tractors dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebagai seorang bisnis konsultan. Cabang yang saya pegang ada dua. Yang pertama adalah Jakarta, yang kedua adalah Palu. Nah, lalu setelah dari PT United Tractors, saya resign dan saya membuka usaha dengan partner saya di PT Iwasaka Rental Perkasa, di mana khususnya lokasi alat berat saya berada di Sulawesi. Nah, itu tersebar mulai dari Palu, Manado, dan Kendari. Jadi teman-teman kalau mau lihat berita itu banyak sekarang kan di area Sulawesi itu bergerak di bidang nikel. Nah itu kebetulan hampir 80% alat berat PT Iwasaka ini tersebar bekerja di sektor pertambangan nikel. Oke. Nah, ini historical saya. Dulu gimana sih saya bisa memulai menjadi seorang pemain alat berat? Nah, itu sebetulnya awal mulanya itu saya bekerja sebagai bisnis konsultan, di mana bisnis konsultan itu saya dikelilingi oleh 4 pihak.
yaitu saya memiliki jaringan ke government, lalu saya ke Bauhir, selanjutnya saya berhubungan langsung dengan bank atau leasing. Nah, ini kalau teman-teman boleh tahu, bank atau leasing itu sebagai lembaga pembiaya. Nah, yang terakhir adalah klien. Klien itu adalah orang yang ingin membeli alat berat. Nah, jadi di dalam konsep ini yang namanya alat berat tidak akan bisa bekerja tanpa ada 4 pihak ini, terutama bank dan leasing. Karena yang namanya alat berat itu harganya cukup fantastis. Tadi kalau Pak Laude tadi bilang mobil itu Ferrari, bahkan alat berat itu bisa harganya lebih daripada Ferrari. Achievement saya selama saya berada di United Tractors itu, saya dalam 1 tahun itu pencapaian saya pernah menjual selama 1 tahun itu yaitu 100 miliar di tahun 2018 dan 2019. Penjualan saya selalu baik. Dalam 1 tahun itu ada 100 unit yang saya jual, dan itu adalah achievement selama 5 tahun belum pernah tercapai. Ketika saya pegang itu 2 tahun berturut 100 unit terjual. Lalu pada akhirnya saya resign karena waktu itu saya melihat potensi bahwa kenapa sih saya bisa menjodohkan orang untuk membeli alat berat, kenapa saya tidak? Nah, alasan resign saya karena saya sudah membeli alat berat. Lanjutnya, nah di sini saya membuat diagram. Bekerja menjadi pengusaha alat berat itu ada 4 subsektor yang bisa kita masuki. Yang pertama itu adalah mining. Kita sebagai anak tambang pastinya kita lebih mengerti mengenai tambang ya, pastinya butuh alat berat. Yang kedua adalah construction. Ya kalau misalkan terlihat dari sekarang kan banyak pemerintah membangun infrastruktur, pastinya butuh alat berat. Yang ketiga adalah logging. Logging ini banyak di area Kalimantan dengan area Sumatera. Kalau bisa dilihat itu kayu-kayu untuk ekspor maupun sawmill ya. Dan yang terakhir adalah forestry. Forestry ini cukup banyak di Sumatera. Yaitu seperti di Pekanbaru ada HTI untuk pulp and paper, lalu ada sawit. Sawit ini mungkin di Lampung banyak ya. Lampung itu kalau tidak salah ada sawit, ada tebu, ada nanas, begitu. Nah, kenapa selama berbisnis alat berat saya bermain di circle sebagai rental? Nah, ini saya buat circle rental itu yang paling besar. Kenapa? Karena saya kalau bermain rental, saya bisa bermain di semua sektor. Nah, ini kan kita sebagai anak tambang ya, suka merasakan yang namanya pola siklus dunia tambang itu kan fluktuatif. Nah, seperti contohnya tahun 2008, 2013, bahkan sampai 2018 ini, industri mining khususnya batu bara, itu kan sekarang sedang drop. Maka kalau misalkan kita di bisnis rental, maka saya bisa pindah ke construction. Nah, atau saya bisa pindah ke forestry. Nah, cuman kalau untuk di Sulawesi, saya di bidang nikel. Nah, alhamdulillah kalau di nikel sampai sekarang masih positif untuk bisnis di bidang nikel ya. Nah, itulah saya buat conclusion bahwa kalau rental itu bisa masuk ke dalam semua sektor, dan kalau yang namanya di bidang rental, yang namanya resiko itu bisa dikurangi dari sisi hukum maupun dari sisi bisnis. Kenapa? Karena yang namanya alat berat itu tidak bekerja di jalan raya. Nah, jadi dia tidak perlu ada yang namanya surat izin mengemudi atau BPKB, itu tidak perlu. Nah, terus dari sisi hukum lagi, kalau kita di bidang rental, kita tidak perlu membuat yang namanya IUP, izin usaha pertambangan. Itu tidak perlu. Nah, karena yang memiliki kewajiban memiliki IUP adalah pemilik konsesi. Nah, jadi yang namanya berbisnis di bidang alat berat, itu secara hukum insya Allah tidak ada kendala. Nah, lalu kalau untuk di bidang bisnis itu kita bisa mencari opportunity lain pada saat sektor bisnis kita sedang tidak baik.
Nah, kurang lebih bisnis sektor di bidang alat berat, cakupannya ada 4. Lanjut ya. Mungkin teman-teman di sini bisa melihat hampir rata-ratanya ekskavator PC200 yang kita lihat di lapangan. Oke, yang slide nomor 3 selanjutnya yaitu mengenai financial strategic. Nah, ini yang teman-teman pastinya sebagai yang pengen tahu, saya yang ingin menjadi pebisnis itu bagaimana sih perhitungan keuntungannya alat berat. Nah, jadi ini adalah sedikit resume yang telah saya buat mengenai rental alat berat. Di sini ada namanya judulnya Profit and Revenue Excavator 20 ton ya. Teman-teman di sini kan yang namanya kita sebagai pemula, jangan sampai kita berinvestasi itu tanpa ada planning. Jadi sebaiknya kalau ingin bermain rental alat berat, itu gunakan jaringan atau relasi teman-teman dengan pemilik project atau bohir maupun dengan owner dari alat berat itu sendiri. Karena alat berat itu harganya mahal banget. Kalau untuk sisi yang prime class seperti Komatsu maupun Caterpillar itu harganya di angka 1,7 miliar sampai 1,8 miliar. Nah, kalah kalau mobil Ferrari ya. Kalau kita belinya 5 Ferrari 1 ya alat berat kelihatannya kan kurang menarik gitu kan, lebih baik Ferrari gitu kan. Lalu selanjutnya di dalam rental alat berat itu ada namanya sewa minimum per jam, yaitu kalau saya survei teman saya yang ada di Sumatera itu sewanya yaitu 250.000 per jam. Nah, nanti teman-teman kalau main ke lapangan boleh langsung survei ya. Nah, di dalam sewa per bulan itu ada namanya minimum charge. Jadi yang namanya minimum charge itu wajib dalam 1 bulan itu dibebankan kepada penyewa. Otomatis revenue-nya adalah 50 juta. Nah, ini dalam 50 juta itu kita masih belum ada untung. Nah, ini adalah breakdown mengenai operation per unit ya. Expense apa saja yang harus kita keluarkan. Nah, ini saya tulis di sini ada poin pertama ada installment yaitu 38 juta. Nah, installment itu adalah artinya kewajiban kepada leasing maupun kepada pihak perbankan. Nah, itu nilainya 38 juta. Lalu ada basic salary dan HM salary. Ini adalah gajinya operator pembawa alat berat. Nah, nanti basicnya itu mereka ada rata-rata pasarannya 1 juta dan HM salary-nya ini rata-rata di angka 20.000. Jadi 20.000 kita kali 200 jam kan 4 juta. Jadi total gaji operator itu 5 juta. Maintenance itu kurang lebih di angka 2 juta. Nah, ini ada poin yang warna merah yang saya lingkari, yaitu ada yang namanya 2 juta. Nah, inilah teman-teman yang kalau sebagai ingin belajar mengenai bisnis alat berat, gunakan relasi networking untuk mendapatkan proyek, di mana di situ akan mendapatkan succession fee, yaitu nilainya 2 juta rupiah. Nah, ini kalau sebagai pebisnis awal, saya waktu itu dulu bermain di fee. Nah, bayangkan teman-teman, kalau nilainya 1 unit kan 2 juta ya, nggak terasa. Saya dulu pernah pada saat awal mula, karena saya memiliki jaringan, saya pernah memasuki kurang lebih sampai 76 unit. Bayangkan kalau misalkan saya nggak punya alat berat, tapi saya memiliki jaringan 76 unit, kalau kita masukkan dengan 1 unit 2 juta kan sekitar 150 juta. 1 bulan saya pernah dapat. Nah, ini adalah succession fee untuk istilahnya orang yang menjodohkan. Untuk pemilik alat, kalau teman-teman sudah naik kelas, pada saat sudah memiliki alat, gambaran profit per unit ketika unit masih leasing itu kurang lebih masih kecil nih teman-teman. Jangan senang dulu kalau unit masih leasing. Jadi kurang lebih 3 juta 1 bulan. Cukuplah kalau misalkan kita masih bisa tahan-tahan kemauan kita. Kalau kita tiap hari nggak ada keinginan untuk jalan-jalan atau apa, cukuplah ya. Tapi kalau seandainya teman-teman di sini bisa membeli unit second atau unit itu sudah lunas, maka nilai keuntungan teman-teman memiliki alat berat itu 38 juta yang tadinya kewajiban untuk leasing itu menjadi keuntungan teman-teman pribadi. Ditambah dengan nilai 3 juta, jadi sekitar 40 juta 1 bulan. Nah, mungkin 1 unit 40 juta itu nilai 40 juta mungkin udah masuk ke
gajinya ini ya, area manajer perbankan mungkin ya di Jakarta. Nah, sedangkan kita kan tidak perlu untuk mengejar karir setinggi itu. Butuh berapa waktu. Kalau teman-teman punya relasi, punya semangat, punya jaringan dan kejujuran kedisiplinan, saya sarankan untuk bermain di alat berat. Nah, langkah pertama, ketika teman-teman ini sebagai pemula, itu saya memberikan saran yaitu menyewakan alat berat. Nah, ini yang tadi telah saya sampaikan. Asumsi kalau teman-teman memiliki alat berat yang dimasuki oleh teman-teman ada 20 unit, berarti total succession fee-nya teman-teman ada 40 juta. Nah, kalau misalkan sudah ada planning, dana sudah terkumpul, ya pasti otomatis jaringan juga akan bertambah. Teman-teman silahkan naik kelas menjadi pembeli alat berat. Nah, pembeli alat berat itu, alat berat itu adalah barang modal, bukan barang konsumsi. Jadi dalam pembelian alat berat, teman-teman ini harus memiliki planning budget dan project. Nah, jadi kalau misalkan ada project, misalkan project itu hanya 2 bulan, ya teman-teman jangan beli alat berat, karena kan cicilannya 3 tahun atau 36 bulan. Begitu. Nah, ini adalah rekomendasi dari saya sebagai orang yang sudah menjalani alat berat lebih dulu. Saya bukan bilang kalau saya lebih pengalaman, tapi saya hanya lebih duluan saja terjun ke alat berat. Nah, siapa tahu teman-teman bisa memiliki alat berat lebih banyak. Nah, terus kalau namanya di alat berat, itu pun teman-teman tidak hanya akan bisa menjadi pebisnis sebagai succession fee atau sebagai istilahnya penjodoh ya. Nah, ini ada subsidiary dari bisnis alat berat itu ada banyak. Ini yang saya sebutkan ada 3. Nah, ini ada yang namanya spare part. Spare part alat berat itu adalah bisnis yang kecil tapi memiliki revenue paling banyak. Karena yang namanya alat berat kan butuh yang namanya oli, butuh ada yang namanya kuku. Nah, kalau misalkan teman-teman punya link di toko, kan teman-teman akan bisa, bos, ini ada harga kuku murah nih. Teman-teman bisa lihat, bisa ambil margin dari situ. Kita memulai bisnis dari hal-hal yang kecil juga nggak apa-apa. Kayak saya dulu, saya menjual winch. Winch itu yang untuk menarik kayu di bulldozer. Itu 1 kali penjual saya bisa margin lumayan kurang lebih. Gitu kan? Terus yang namanya turunan alat berat itu ada yang namanya mobilisasi. Nah, mobilisasi itu diperlukan kenapa? Karena yang namanya alat berat tidak mungkin dia jalan. Harus ada yang namanya tronton. Kalau bahasa lapangannya ada yang dengan tron atau ada yang bilang truk, gitu kan? Itu yang untuk angkat ekskavator. Nah, teman-teman di sini bisa bermain bisnis sebagai pencari mobilisasi. Nah, jadi ada margin yang bisa diambil. Dan yang terakhir adalah solar. Kenapa? Karena yang namanya alat berat itu pasti butuh solar. Nah, 2 komponen ini, alat berat dan solar, adalah komponen yang paling banyak cost-nya. Begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya berpikir, main alat berat hanya bermain di succession fee aja, oh enggak. Kenapa? Karena alat berat itu bisnis yang sifatnya masif. Tidak semua orang yang mengerti yang namanya alat berat. Dan yang namanya alat berat sama, marginnya sama-sama kayak namanya, berat. Berat itu yang namanya besar. Tapi saya harus bilang ke teman-teman, usahanya pun juga berat. Begitu. Nah, lanjut, kalau di Sulawesi saya ini kan bisnis yang baiknya adalah nikel. Jadi teman-teman saya bisa rekomendasikan kalau untuk di area Lampung maupun di Sumatera pada umumnya, teman-teman di sini banyak prospek yang bisa teman-teman garap untuk menjadi seorang pebisnis alat berat. Nah, yang pertama ini pada prinsipnya kita bisa melihat potensi alat berat itu ada chipping. Nah, chipping itu adalah proses replanting pada sawit. Nah, saya dapat info itu untuk sawit itu sekarang sudah waktunya karena umurnya udah 20 sampai 25 tahun.
Teman-teman di sini bisa menjadi pemain alat berat juga. Pada saat batu bara lagi turun kan, sawit bisa kita mainkan. Lalu ada construction. Nah, construction ini kita bisa bermain sebagai land clearing untuk pembuatan jalan tol Trans Sumatera. Lalu di bagian hulunya kita bisa bermain di galian C. Nah, galian C ini lumayan teman-teman. Teman-teman bisa masukkan ke dalam rental untuk bekerja di front. Mungkin di sini keilmuannya kita bisa teraplikasikan gitu. Nah, lalu ada juga yang poin ketiga, ada kebun tebu. Kalau di Lampung ini kan lagi banyak, bukan lagi banyak, memang sudah banyak ya perusahaan besar itu Sugar Group, seperti Sugar Group, Rose Brand, dan grupnya Sunpride ya. Mereka kan pasti butuh yang namanya land clearing. Barangkali teman-teman di sini ada yang namanya, ada kenalan relasi paman atau keluarga yang bekerja di dalam dan bisa tahu kebutuhan ya bisa untuk bermain di rentalnya untuk land clearing. Dan yang terakhir itu yaitu ada di tambang, coal mining dan penataran mining. Nah, bermain di coal mining maupun di gold mining itu adalah kelas yang sudah paling atas. Kenapa? Karena semuanya pemain-pemainnya adalah pemain-pemain yang sudah besar. Contoh kalau Tanjung Enim kan udah BUMN ya. Terus kalau gold mining itu yang jelasnya namanya emas itu pasti semakin tinggi nilai materinya, makin tinggi permintaannya, pasti persaingannya juga makin besar. Teman-teman kalau memang sudah kelasnya sudah naik, mulai dari rental, land clearing, kontraktor, teman-teman nanti akan stepnya paling atas adalah sebagai penambang. Kurang lebih begitu. Oke, jadi sebentar. Kurang lebih yang saya sampaikan sudah jelas ya. Itu adalah gambaran saya ketika saya berbisnis di alat berat. Jadi teman-teman bisa mengetahui alur jalan menjadi seorang pebisnis alat berat itu tidak ada yang instan. Semuanya harus dimulai dari relasi, semangat, dan disiplin. Jadi kalau memang ada pertanyaan dan ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita dibuka sesi selanjutnya ya Pak Akbar. Iya, Pak, betul Pak. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung diajukan ke kolom chat melalui format menggunakan format yang telah kita tentukan tadi. Nanti akan kita bahas ataupun akan dijawab oleh narasumber kita baik Pak Sultan maupun Pak Niko pada nanti sesi diskusi gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Bapak atas paparan materinya. Saya akan sedikit merangkum apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Sultan. Jadi Bapak Sultan tadi menyampaikan bahwa menjadi pengusaha alat berat itu dalam itu kita punya 4 subsektor yang bisa kita masuki selain tentunya mining itu sendiri. Kita juga bisa masuk di forestry, kemudian masuk di construction, terus kemudian kita bisa masuk di logging juga. Nah, kemudian kata Pak Sultan tadi mengatakan bahwa kenapa kita bergerak di rental? Karena ya itu tadi, karena kita bisa masuk di segala sektor. Selain itu, kalau dilihat ditinjau dari hukumnya, dia relatif tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat gitu, karena yaitu alat berat tadi tidak perlu di jalan, salah satu contohnya. Jadi dia tidak butuh SIM ataupun butuh STNK dan lain-lain. Kemudian dari segi bisnis juga, ya kita bisa mencari opportunity lain ataupun mencari alternatif lain ketika mining itu tambang itu lagi lesu lah istilahnya bahasanya seperti itu. Kemudian kalau rekomendasi dari Pak Sultan untuk ya teman-teman itu yang akan memulai bisnis di alat berat ini ada 3 yang direkomendasikan oleh Pak Sultan. Yang pertama, sewakan alat berat. Kemudian kalau sudah mampu beli alat berat. Dan yang terakhir, kita juga bisa bisnis usaha di bisnis turunan dari alat berat seperti spare part, solar dan lain-lain. Kurang lebih begitu. Wah, menarik sekali ya. Jadi audiens itu lebih
udah lebih ini kan, udah lebih mengenal, udah lebih terbuka wawasannya dari paparan Pak Sultan barusan. Baik, silahkan audiens untuk memberikan aplaus kita kepada Pak Sultan dengan cara memberikan reaction pada di fitur Zoom. Ada reaction, aplaus, silahkan berikan reaction, aplaus kita untuk materi pertama kita Bapak Sultan. Ya, terima kasih semuanya. Ya baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya ingatkan kembali kepada audiens, pada peserta, wajib mengikuti acara ini rangkaiannya sampai akhir dan mengisi form pra-seminar yang telah di-share ataupun telah diketik di kolom komentar oleh panitia. Kemudian juga ada post-seminar, nanti form post-seminar atau exit ticket, itu nanti akan diberikan pada akhir dari acara kita ini untuk mendapatkan sertifikat. Baik, kemudian untuk pertanyaan juga itu dapat disampaikan melalui kolom chat kita dengan format yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana ya, kita langsung saja ke pemateri kedua kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari pembicara kedua kita, yaitu Bapak Niko Satrio Yudanto. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore, Mas Akbar. Baik, saya akan membacakan sedikit profil singkat dari Pak Niko. Pak Niko berasal dari Bekasi, betul ya Pak ya? Ya. Ya, Pak Niko berasal dari Bekasi, kemudian beliau telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di program studi teknik pertambangan ITB dan lulus pada tahun 2014. Yep. Saat ini beliau bekerja di Caterpillar sebagai marketing representatif, betul ya Pak ya? Yes. Ya, baik. Pak Niko akan berbagi pengetahuan kepada kita secara lebih spesifik mengenai peran dan bagaimana prospek kerja lulusan teknik pertambangan di industri alat berat ini. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Niko, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Akbar. Akan saya coba share screen-nya. Saya akan masuk ke slide review. Ya, Mas Akbar mohon bantuannya mungkin nanti kalau misalnya memang ada bahasanya. Ya, kalau misalnya memang nanti ada suara-suara lagi, tolong dibantu untuk di-unmute ya. Untuk di-mute. Ya. Oke. Ya, selamat sore. Mungkin bahasanya kawan-kawan kali ya. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Semoga Sore. Semoga kondisinya baik-baik saja. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh ITERA. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk saya coba share kira-kira pengalaman dan juga materi terkait dengan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh lulusan pertambangan di heavy equipment business, terutama untuk pekerjaan heavy equipment yang memang berhubungan dengan pertambangan gitu. Nah, saya sendiri dari Caterpillar, sebenarnya di divisi Global Aftermarket Services, jadi ini berhubungan dengan spare part lebih banyak. Sekarang menjadi aftermarket consultant. Dan saya akan lanjut ke slide berikutnya. Sorry. Meet the miners. Jadi saya juga lulusan teknik pertambangan, sama dengan sebagian besar dari kalian yang ada di Zoom kali ini. Saya dulu sempat juga bekerja di United Tractors bersama juga dengan Pak Sultan. Berikutnya saya masuk ke Caterpillar di Asia Pacific, jadi aftermarket consultant untuk Southeast Asia region gitu. Jadi saya menangani 10 negara gitu. Nah, yang sebenarnya yang menarik kalau kalian lihat dari foto saya di sebelah kiri, ada yang tahu nggak itu unit apa atau alat berat apa? Giant bucket well, Pak. Bukan, maaf. Ada lagi kira-kira satu jawaban lagi? Hebat. Sejenis eskavator, Pak. Oke. Jadi jawabannya masih kurang tepat. Jadi gambar yang ada di belakang saya itu adalah drag line. Nah, alat ini nggak akan ada di Indonesia. Nah, kenapa alat ini nggak ada di Indonesia? Nah, itu yang nanti saya akan coba jelasin.
kalau orang jurusan lain akan ngira, atau orang heavy equipment lain akan ngira, ya sebenarnya bisa-bisa saja. Cuman akhirnya anak tambang lah yang memutuskan kalau drag line ini tidak cocok di Indonesia gitu. Drag line ini tingginya saja sampai ke, kalau kalian lihat itu pada di atasnya sekitar 5 lantai gedung. Jadi memang besar sekali. Dan dia tidak punya undercarriage, atau dia tidak berjalan seperti roda tank, tapi dia berjalan seperti kaki manusia di sebelah sini. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Nah, agenda. Jadi yang mau saya gali di sini sebenarnya adalah rasa keingintahuan kalian berdasarkan dari beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan, yaitu what, apa, why, kenapa, dan how, bagaimana gitu. Jadi kita akan mulai dari sebenarnya heavy equipment itu seperti apa, baik dari role-nya di mining industry, lalu juga dari kondisi teknologinya, why, ya, ini yang paling menarik sebenarnya, kenapa sih kalian sebagai mining graduate itu punya impact di bisnis pertambangan. Lalu how sebenarnya, apa yang bisa kalian lakukan dalam bisnis alat berat itu, terutama sebagai lulusan tambang. Nah, what? Saya mulai lagi dari pertanyaan. Saya paling senang nanya sebenarnya dari dulu. Apa sebenarnya biaya yang paling besar dari suatu mining operation? Mungkin saya ingin satu orang yang paling berani untuk jawab. Kira-kira apa? Mungkin ada pertanyaan? Ada jawaban? Ada. Jadi, silakan. Oh, tidak ada. Oke. Jadi, bahasanya suatu proverb says, biaya pertambangan, operasi pertambangan yang paling besar itu adalah di mesin cost atau heavy equipment, baik fuel-nya, maintenance-nya, maupun juga service-nya. Nah, mengapa seperti itu? Kalau misalnya kalian lihat di sebelah kanan saya, ini ada grafik yang menunjukkan kalau ini adalah seluruh biaya pertambangan yang ada, terutama untuk di Indonesia. Kita bisa lihat 67% dari total biaya pertambangan itu berasal dari heavy equipment, berdasarkan dari alat berat. Dibandingkan dengan dia blasting, dibandingkan dia dengan dia drilling, dibandingkan dengan dia biaya geoteknik dan lain-lain, external service, 67% dari biaya tambang itu ya berhubungan dengan heavy equipment. Sehingga ini adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan setiap miners yang ada. Baik dia kontraktor, maupun dia juga mining owner, sebagai contohnya. Nah, alat berat itu bekerja di mana saja sih sebenarnya dalam proses pertambangan. Saya ambil contoh yang paling banyak tambang di Indonesia itu coal mining ya. Mulai dari dia proses land clearing, bahkan kalau secara general, mulai dari dia proses eksplorasi, pasti mereka butuh alat berat. Mereka pasti akan butuh yang namanya drill mesin untuk ngedrill saat di mana eksplorasi. Land clearing, dia akan pasti membutuhkan yang namanya bulldozer atau eskavator, atau juga truk kecil. Nah, begitu juga dengan proses-proses lainnya, seperti overburden removal, coal extracting, coal transport, port stockpile, dan lain-lain. Nah, menariknya, Caterpillar itu bukan saja bekerja di mining, cuman mereka melihat mining itu sebagai industri yang sangat spesial. Makanya kita dinamakan resource industry. Kita juga bekerja di hal lain, seperti ENT, Energy and Transportation. Saat dimana kalian menuju ke tambang, kalian akan lihat di sana ada beberapa tambang batu bara, seperti ya contohnya di Bukit Asam, mereka punya yang namanya power plant. Engine mereka itu atau gensetnya mereka itu juga bisa berasal dari Caterpillar, yang perusahaan alat berat. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan commonality dari si spare part-nya. Gitu. Begitu juga saat dimana mereka mengirim batu baranya itu berdasarkan menggunakan kereta. Nah, kita juga punya kereta itu bisa digunakan, lebih banyak dipakai di US. Gitu. Dan juga construction business seperti yang tadi sedikit banyak dijelaskan oleh Bapak Sultan. Jadi alat berat itu memang prosesnya terhadap mining industry itu sangat erat gitu, yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Saat dimana seorang miners punya usaha, punya perusahaan, mereka melupakan concern mereka terkait alat berat, maka mohon maaf bisa saja usaha mereka akan
gulung tikar dengan cepat. Nah, apa sih sebenarnya mesin itu atau heavy equipment itu? Jadi dia adalah mechanical structure yang menggunakan power atau tenaga yang mengaplikasikan suatu gaya dan juga kontrol movement. Nah, ini ada 3 kata-kata penting: structure, power, dan juga force control. Structure itu apa? Nah, kalian mungkin pernah dengar yang namanya ekskavator. Nah, ekskavator itu sebenarnya adalah suatu structure. Dia bukan suatu alat. Yang menjadi alat itu adalah attachment-nya. Kalian pernah dengar ada yang namanya backhoe, seperti gambar yang di atas. Ada juga yang namanya shovel, atau front shovel, yang berada di gambar di bawah. Biasanya untuk tambang-tambang yang besar. Yang dia punya ukuran-ukuran 300 ton ke atas. Nah, itu dia biasanya menggunakan shovel. Gitu. Jadi mereka dari structure-nya dulu nih kita bikin. Lalu ada yang namanya power. Ada mechanical drive truck menggunakan solar. Ada electric drive truck menggunakan solar tapi tenaga penggeraknya diganti ke listrik. Mungkin bahasanya mobil hybrid. Kalau kalian pernah tahu ada Prius dan lain-lain, nah itu dia menggunakan konsep yang sama. Nah, lalu ada lagi electric source truck. Nah, ini menggunakan mobil listrik. Nah, ini kayak Tesla nih zaman sekarang. Nah, jadi dia tenaga penggeraknya itu bukan dari solar lagi, tapi dari listrik. Walaupun dia juga bisa bio, jadi antara elektrik dan juga fuel bisa bekerja bersamaan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah force dan control. Ada yang tahu nggak kenapa sih sebenarnya ekskavator itu namanya adalah hydraulic excavator? Nah, kenapa? Karena tenaga penggeraknya adalah hidrolik. Gitu. Nah, ketiga hal ini sebenarnya adalah bahasanya anak-anak mechanical engineer atau teknik mesin banget lah. Nah, yang dimana anak tambang kalian nanti juga akan belajar sedikit banyaknya tentang teknik mesin. Nah, lalu kenapa ini penting? Gitu. Karena ini akan suitable dengan application. Anak mesin akan membuat structure, power, dan juga sistem kontrol yang berdasarkan aplikasi yang cocok dipakai di pertambangan. Siapa yang tahu aplikasi? Kita, anak tambang. Concern-nya apa, targetnya seperti apa, dan juga yang paling penting adalah environment dan sustainability. Kita nggak bisa mengaplikasikan electric truck di tambang yang dia selalu berubah-ubah jalannya. Pasti membutuhkan mechanical drive truck. Kita nggak bisa punya tambang yang dia kecil tapi menggunakan shovel, contohnya. Karena akan banyak material yang tidak terangkat atau terbuang. Gitu. Itu yang penting. Lalu teknologi apa sih yang ada di heavy equipment? Nah, menariknya adalah di alat berat itu adalah suatu industri yang cukup maju atau cukup mapan. Kenapa? Karena kalau di alat berat sendiri, itu kalian baru ketemu teknologinya di mobil-mobil yang ada kalian lihat di jalan itu mungkin 1, 2, atau bahkan 3 dekade setelahnya. Setelah diaplikasikan di alat berat, sukses, oh ternyata menguntungkan, safety, dan lain-lain, pertimbangan baru mereka aplikasikan di yang namanya mobil, otomobil. Kita bisa lihat salah satu contohnya, trolley assist, atau truk yang tadi menggunakan tenaga listrik. Itu sudah ada di tambang dari tahun 1939, di mana Tesla saja baru cukup terkenal atau famous itu saja di tahun 2010-an. Gitu. Karena ini sudah lama diaplikasikan. Autonomous, saat misalnya kalian melihat, oh ada Google menggunakan menciptakan autonomous car dan lain-lain. Autonomous ini juga sudah cukup lama. Dia dari tahun 70 sudah mulai dikembangkan, 80, 90 sudah ada beberapa alat berat yang menggunakan autonomous truck. Walaupun masih prototipe. Sudah sekarang Caterpillar sendiri sudah achieve sekitar 100.000 kilometer, 100 juta ton perpindahan material menggunakan autonomous tanpa operator. Salah satunya ada di Australia, di Pilbara, Rio Tinto. Lalu ada wear management apps. Nah, ini kayak kalau misalnya kalian menggali atau ada namanya kuku gali, alat di mana kalian nanti menggali atau menggunakan bucket, kita juga bisa memanage wear-nya mereka berdasarkan dari aplikasi. Itu. Jadi kayak sistem tracking cuman berdasarkan dari tingkat kausannya. Remote control, mungkin kalian juga beberapa sempat punya remote control mainan, itu sebenarnya sudah ada teknologinya, sudah cukup lama. Gitu. Tahun 90-an kita sudah punya prototipe dari remote control itu sendiri. Dan begitu pula dengan condition monitoring opportunity slip. Nah, ini menariknya adalah
kalau misalnya kalian sekarang lihat beberapa startup kayak Dana, Gojek, Grab, dan lain-lain, kondisi monitoring ini sudah cukup lama kita terapkan, walaupun basisnya belum komputasi. Nah, sekarang semuanya udah full computation. Yang namanya big data, data scientist, dan lain-lain ya di sini. Kita bisa tahu sebenarnya, mesin itu, per satu mesin, itu nanti kapan mereka akan butuh spare part yang spesifik. Kapan kira-kira mereka akan habis masanya, atau diganti, atau mereka harus turun mesin atau rebuild. Kita tahu di situ. Per setiap satu mesin yang ada di seluruh. Bayangkan saja di Indonesia ini ada mungkin 200 ribuan mesin total dari tahun-tahun 1990 ke atas sampai tahun sekarang. Itu masih ada. Dan itu kita tahu pergerakannya gimana. Jadi heavy equipment teknologinya cukup maju dibandingkan otomobil. Nah, lalu ini yang menarik. Kenapa siapa sih orang yang paling knowledgeable atau orang yang paling pintar, paling mengerti yang namanya mining industry? Jawabannya adalah kita sebagai mining graduate. Kita adalah orang yang paling mengerti tambang itu seperti apa. Bukan orang mechanical, bukan orang electrical, gitu. Bukan orang mesin, bukan orang electrical. Nah, alasannya kenapa gitu? Kita ngomongin soal menambang. Gitu. Kita tahu caranya nambang itu seperti apa. Orang teknik mesin sebagai contoh, dia tahu, oke, kita menggunakan mesin atau menggunakan alat berat untuk menambang. Fair. Kita tahu operation cost. Tadi Bapak Sultan menjelaskan terkait dengan operation cost. Kita tahu, bukan cuma satu mesin saja, tapi kita tahu secara fleet-nya. Apakah dia cocok untuk rental, apakah dia cocok untuk beli. Gitu. Anak mesin hanya tahu operating cost-nya di awal. Berapa fuel-nya, berapa biaya olinya, berapa servisnya. That's it. Gitu. Nah, ini yang menarik. Kita tahu bagaimana caranya merencanakan sequence penambangan. Jadi tahun pertama mau seperti apa, tahun kedua seperti apa, sampai akhir tambangnya itu mau seperti apa. Atau ultimate pit limit bahasanya. Orang mechanical, mereka nggak akan pernah tahu apa itu mining sequence. Menurut mereka, saat dimana ngelihat tambang, oke, kita ada produksi secara produksi besar, gitu kan, punya cadangan batu bara 300 juta ton. Sebagai contoh. Mereka akan bilang, ya sudah masukkan saja unit-unit besar. Gitu. Padahal sequence-nya adalah di awal mungkin kita cuma produksi, let's say 5 juta atau 10 juta, lalu nanti bertahap naik jadi 20 juta, 30 juta, 40 juta, lalu stagnan 40 juta, 40 juta. Kita nggak bisa menggunakan, ya udah kita langsung masukkan saja untuk 40 juta. Nggak bisa seperti itu. Secara finansial nggak cocok, secara teknikal juga bisa nggak cocok. Nah, yang paling menarik adalah yang ini. Kita tuh tahu rock mekanik, kekuatan material, geologisnya, metalurgisnya gitu. Anak teknik mesin itu sebagai contoh itu mereka nggak tahu kalau misalnya ternyata batu itu berbeda satu sama lain. Mereka nggak tahu kalau misalnya pasiran itu bisa bikin abrasif yang membuat umur alat berat gigi galinya itu bisa lebih cepat. Gitu. Itu yang menjadi keuntungan kita atau benefit kita sebagai mining graduate yang bisa kita coba approach untuk mendapatkan pekerjaan di industri alat berat. Nah, lalu how? Nah, ini akan saya jelaskan 4 role atau posisi yang cukup banyak diminati oleh industri alat berat dan mencari anak-anak teknik pertambangan. Yang pertama adalah application engineer atau application consultant. Ini dulu adalah pekerjaan saya di kantor lama. Jadi, kalau kalian bisa lihat, di sini adalah apa sih sebenarnya, atau siapa sih orang yang paling baik untuk memberikan rekomendasi alat apa yang cocok di industri pertambangan. Nah, application engineer, dia akan merekomendasikan tipe alat yang paling cocok di pertambangan. Sebagai contoh nih ya, kita bisa lihat gambar di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan, itu ada alat besar, itu sebenarnya adalah Caterpillar HMS 6060 atau 600 ton, kalau kalian bisa ngelihat kelas 320, kelas yang kecil yang kalian bisa lihat di jalan, ini ada 30 kalinya, lebih besar. Apakah dia cocok untuk menggali selokan? Jelas tidak, karena selokan itu pasti ukurannya relatif kecil dan ini digunakan untuk operasi produksi utama, baik dia overburden maupun dia waste, seperti itu.
Siapa yang bisa rekomendasi itu adalah anak pertambangan gitu, karena merasa oh tidak cocok. Lalu secara teknikal dan juga financial aspek, apakah mesin itu bisa masuk ke dalam tambang atau tidak? Tadi seperti yang saya ceritakan, apakah alat besar itu langsung bisa masuk ke tambang saat dia pertama kali dibuat? Oh, jelas kita harus tes dulu. Ada yang namanya bearing capacity test. Bearing capacity nanti bisa tahu apakah ground pressure atau tekanan dari mesin itu cocok untuk bekerja di suatu lokasi tertentu. Nah, siapa yang bisa mengukur itu? Anak teknik pertambangan. Lalu memberikan optimum fleet cost dan juga productivity terhadap tambangan. Dengan kemampuan mining sequence-nya dan juga operasi yang logiknya sebenarnya agak berbeda dengan tipikal industri lain, yang kitalah yang bisa akhirnya memberikan optimum fleet cost yang paling tepat dan juga paling optimum berdasarkan dari productivity alat-alat tersebut. Itu. Lalu ada mesin marketing dan sales. Ini relatif mirip dengan apa yang Pak Sultan tadi sempat cerita. Dia memberikan advice apa mesin yang paling profitable untuk bisnisnya di region tersebut. Baik dari tipe mesin tersebut cocok nggak di region ini. Sebagai contoh, mesin CAT 6060 tadi, 600 ton shovel. Itu nggak cocok untuk di Lampung Quarry. Kenapa? Karena tipikal Lampung Quarry secara geologi dan lain-lain itu relatif kecil. Dia lebih cocok untuk kelas 320, 330, 340, sekitar 20 ton, 30 ton, atau 40 ton ekskavator. Dibandingkan dengan 600 ton ekskavator ini, jelas nggak cocok. Gitu. Lalu juga memberikan strategi dan package marketing yang berbeda. Kenapa? Karena menurut anak mesin, tambang itu sama. Batu itu sama. Itu jelas berbeda. Kalian kerja di batu bara, dengan kalian kerja di quarry, dengan kalian kerja di tambang emas, kalian mempunyai 3 tipikal batu yang berbeda. Nggak bisa dengan package strategi yang sama kalian terapkan di batu bara, itu akan cocok dengan perusahaan yang bekerja di tambang emas. Lalu juga, nah ini yang paling menarik, menjadi advisor untuk business partner dalam melakukan investment. Banyak sekali saya temukan beberapa business partner yang mereka itu akhirnya malah merugi. Kenapa? Karena investment mining equipment-nya tidak tepat. Gitu. Mereka kira, oh oke, mungkin kita langsung pakai unit yang besar dulu. Waktu masuk ke sana, akhirnya ternyata tidak bisa digunakan. Bearing capacity-nya tidak cocok, akhirnya mereka nganggur unitnya. Ngapain mereka investasi beli unit itu kalau mereka tidak bisa gunakan, tidak untuk operasi. Nah, lalu ini yang paling mungkin anak-anak zaman sekarang kali ya, milenial itu paling seneng, itu adalah ngomongin teknologi. Kita sebagai mining engineer adalah sebagai hustler yang paling punya hasrat dalam teknologi mining dan juga digitalization. Jadi ini agak-agak hubungan mining dan IT lah. Udah dari yang pertama adalah kita adalah orang yang paling berhasrat untuk menemukan sebenarnya problem dari tambang itu apa dan solusinya apa. Kenapa? Karena kita yang tahu sebenarnya tambang itu seperti apa. Gitu. Anak mesin dan anak IT tahu cara bikin mesinnya, tahu cara bikin programnya, cuman apa sih sebenarnya core masalahnya itu apa? Root cause-nya apa? Nah, lalu juga berikutnya adalah memberikan ide untuk kondisi aktual tambang yang harus diimprove atau harus diperbaiki. Nah, ini juga menarik karena mereka bisa saja membuat suatu jaringan, bisa membuat software atau membuat aplikasi yang oh ini bisa digunakan untuk solusi A, solusi B. Cuman apakah di aktual tambang itu digunakan atau tidak? Gitu. Lalu mereview teknologinya. Apakah teknologi itu tepat dilakukan di sana? Apakah underground di Natarang sebagai contohnya cocok untuk kita gunakan menggunakan teknologi remote control sebagai contoh? Atau apakah quarry di sana cocok pakai autonomous? Nah, itu yang kita juga yang melakukan review berdasarkan dari ilmu-ilmu pertambangan kita. Nah, lalu ini adalah job role saya yang sekarang adalah aftermarket consultant. Nah, ini lebih menarik lagi. Jadi kita tadi sebelumnya kita hanya lebih banyak bicara tentang bagaimana mesin. Ternyata anak pertambangan itu juga penting dalam menentukan spare part apa yang paling cocok untuk ditambang tersebut. Nah, yang biasanya itu banyak anak mesin. Nah, menariknya adalah di organisasi Caterpillar saya, itu banyak sekali lulusan anak teknik pertambangan. Counterpart saya di spare part, itu untuk sales spare part, dia juga lulusan pertambangan. Gitu.
global manager saya juga lulusan pertambangan gitu. Sesuatu yang mungkin banyak orang nggak sadarin kalau ternyata ini ranahnya itu lebih condong sedikit ke pertambangan dibandingkan anak teknik mesin. Gitu. Pertama, berdasarkan dari mining condition, analisis dari mining condition dan juga durability-nya. Apakah kita bisa lihat tambang sand oil yang ada di Kanada yang sampai membeku itu cocok untuk menggunakan bahasanya kuku gali yang dia relatif soft. Gitu. Karena anak mesin, oke, kita bisa bikin kuku gali, cuman mereka nggak tahu tipe apa yang paling cocok untuk di sana. Yang tahu siapa? Kita, anak teknik pertambangan. Nggak ada yang pernah tahu kan kalau sand oil itu sangat abrasif. Kenapa? Karena di situ sand itu banyak mengandung kuarsa. Yang ngerti dalam pasir itu mengandung kuarsa siapa? Teknik pertambangan dan juga geologi. Lalu memberikan strategi dan juga package marketing yang cocok untuk aftermarket. Nah, apa sebenarnya yang cocok untuk di area sini? Baik sebagai contohnya, ground engaging tool dari Caterpillar ini, kit apa aja sebenarnya yang cocok? Tipe bucket apa yang cocok, dan lain-lain. Lalu, nah yang ketiga yang paling menarik adalah kita provide idea untuk improvement dari aftermarket itu sendiri. Kita yang ngasih rekomendasi ke anak mesin, hey, kayaknya berdasarkan dari aplikasi penambangannya, berdasarkan dari kondisi pertambangannya, gitu, berdasarkan dari kesesuaian fleetnya, kalian bikin spare part yang seperti ini deh. Sebagai contohnya kuku gali. Nah, kuku gali ini yang biasanya ada di bucket itu, orang nggak akan tahu kalau ternyata dia itu banyak banget variatifnya. Siapa yang punya ide ini adalah anak pertambangan. Kalau ternyata, sebagai contoh, untuk kuku gali yang sangat tajam, dia cocok untuk di material-material soft. Tapi saat dimana dia bertemu dengan material yang ada di sebelah kanan atas foto saya ini, itu tidak akan cocok, akan patah. Gitu. Siapa yang tahu seperti itu? Balik lagi, kita sebagai lulusan pertambangan. Ya, itu saja dari saya presentasinya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Silahkan kita masuk ke pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Pak Niko atas pemaparan materinya. Baik, saya akan sedikit merangkum, mereview apa yang disampaikan Pak Niko tadi. Jadi, Bapak Niko tadi menyampaikan bahwa untuk di pertambangan itu sendiri, 67% justru biaya tambang itu habis di heavy equipment. Jadi, ternyata besar juga di bagian ini gitu untuk biaya pertambangan. Jadi, kita juga harus memperhatikan di bagian alat berat ini. Kemudian di mana dari mulai eksplorasi sampai dengan tahap akhir itu membutuhkan alat berat dalam pertambangan. Nah, jadi memang alat berat ini memang sangat vital ya, sangat dibutuhkan dalam dunia pertambangan, dalam industri pertambangan. Nah, kemudian kita juga itu sebagai lulusan pertambangan itu adalah orang yang paling tahu, paling mengerti mengenai pertambangan itu sendiri. Nah, contohnya misalnya untuk teknologi. Nah, kita sebagai anak tambang itu bisa menyarankan untuk teknologinya itu menemukan solusi terhadap isu yang mengenai tambang saat ini. Kemudian kita juga bisa memberikan ide yang harus diimprove itu apanya teknologinya. Dan kita juga bisa mereview teknologi itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Pak Niko tadi. Sungguh menarik ya materinya. Baik, mari kita beri aplaus untuk Pak Niko dengan cara memberi reaction pada fitur Zoom. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri yang luar biasa sekali pada sore hari ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak ini, baik Pak Niko, Pak Sultan maupun Pak Niko, itu semakin akan memperkaya pengetahuan kita yang tadinya kita hanya tahu-tahu sedikit atau bahkan tidak tahu sama sekali. Jadi kita sekarang tahu bagaimana alat berat ini di industri, di sektor pertambangan. Kini tiba saatnya kita untuk masuk sesi diskusi. Nah, jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh audiens melalui kolom chat sudah kami rangkum, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka kami memilih beberapa pertanyaan saja. Baiklah, baik kita langsung masuk mulai diskusi. Saya akan membacakan pertanyaan pertama yang akan di-share oleh Bu Jarwinda. Ya, pertanyaan pertama untuk Bapak Sultan dari Bonang Aprilah dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Pak, izin bertanya Pak, seandainya alat berat yang kita rental atau sewakan itu mengalami kerusakan, bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan itu?
Ya, baik. Langsung dijawab saja untuk Pak Sultan. Mungkin bisa dijawab singkat saja mengenai pertanyaan ini. Ya, silakan Pak Sultan, kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik. Untuk kerusakan ini harus kita mitigasi dulu. Kalau misalkan kerusakan itu karena misoperasi akibat dari pengawas dari penyewa, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa. Tapi kalau misalkan kerusakan itu memang pure dari unit kita sendiri, maka itu adalah tanggung jawab dari kita sendiri. Sebagai contohnya, misal kita mengalami kerusakan pada sistem pembakaran. Contohnya filter solarnya buntu. Ya, karena memang kita waktunya periodical service, maka kita yang akan menanggung kerusakan tersebut. Nah, dan termasuk biaya-biayanya pun kita juga yang menanggung. Begitu. Apa ini? Baterai habis, baterai mati. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari Pak Sultan. Semoga Saudara Bonang Aprilia dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Sultan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Pak Niko dari Chandra dari ITERA. Nah, izin bertanya Pak, bagaimana caranya perusahaan alat berat mendistribusikan produknya ke area tambang seperti dump truck yang membutuhkan jalan yang sangat besar dan tentunya jalan tersebut bukan untuk alat berat. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, silakan kepada Pak Niko. Ya, ini seperti yang tadi saya jelaskan terkait dengan application consultant. Nah, apakah jalan tersebut cocok atau tidak dengan dump truck tersebut, itu berdasarkan dari sequence-nya mau seperti apa. Kalau misalnya memang, tambang tersebut mau nggak mau dia harus menggunakan jalan yang kecil. Nah, berarti kita harus mencari alat berat dengan ukuran truk yang dia relatif lebih kecil, sebagai contohnya. Kalau dia mau menggunakan relatif yang lebih besar, gitu, ya dia harus membuat jalan tambang itu sendiri. Keep that in mind, yang namanya pertambangan itu atau alat berat tersebut itu tidak akan pernah bekerja dengan baik kalau secara teknikal, sebagai contohnya lebar jalannya, kekuatan jalannya, itu tidak cocok untuk tambang tersebut. Gitu. Makanya kita harus memilih alat berat yang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Dan itu adalah kerjanya kalian, anak pertambangan. Ya, terima kasih kepada Bapak Niko atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, silakan Bu Ina. Ya, pertanyaannya, nah ini untuk kedua pemateri, untuk kedua narasumber kita sore ini, yaitu Pak Sultan dan Pak Niko dari EKA ITERA. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Bapak terjun di bidang alat berat dari sekian banyak lapangan pekerjaan di bidang pertambangan? Ya, silakan dijawab, bisa Pak Sultan dulu atau Pak Niko dulu, silakan yang duluan siapa aja. Pak Sultan, saya dulu izin ya, tidak apa-apa? Silakan Bapak Niko. Nah, menariknya adalah apa sih sebenarnya yang membuat saya terjun di dunia pertambangan? Karena waktu saya lulus dan juga Bapak Sultan lulus, memang lapangan pekerjaan tambang itu nggak banyak. Karena waktu itu harga batu bara lagi jatuh, sebagai contoh. Dan juga emas waktu itu lagi ditutup karena harus dengan izin usaha smelter. Nah, cuman yang paling menarik adalah kalau kalian itu suka yang namanya petualangan, yang kalian suka travel, jalan-jalan, perusahaan alat berat atau bekerja di perusahaan alat berat itu adalah tempat yang paling cocok untuk kalian. Nah, kenapa? Karena saya saja, sejak saya masuk ke perusahaan alat berat, dalam 1 bulan itu setidaknya saya bisa 2 minggu atau 3 minggu itu terbang ke area lain, ketemu orang baru, petualangan bareng-bareng. Kan saya dengan Pak Sultan itu pernah kita masuk ke salah satu hutan untuk mencari potensi pertambangan yang ada di sana, yang ada di Kalimantan. Base saya di Jakarta. Begitu saya pindah ke Caterpillar karena cakupannya lebih luas, perjalanan saya bukan hanya di dalam Indonesia. Saya juga bisa ke Filipina, saya melihat, tambang di Filipina seperti apa, tambang di Myanmar seperti apa, di Australia seperti apa, di US, di Kanada seperti foto saya tadi. Gitu. Jadi, yang membuat saya tertarik adalah kesempatan saya untuk travel yang sangat tidak terbatas. Silakan Pak Sultan. Ya, terima kasih kepada Bapak Niko. Memang jawaban itu sesuai banget ya, kita sebagai anak tambang waktu itu kan sama-sama nasib yang sama ya, nasib penanggungan. Karena kita waktu itu lulus di zaman yang susah, batu bara nggak ada. Dulu saya mau masuknya ke engineer batu bara, tapi
kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya saya satu perusahaan sama Pak Niko akhirnya. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik buat teman-teman ya. Karena yang Pak Niko betul ceritakan itu betul, tidak ada salahnya. Yang suka untuk adventure, jiwa traveling ya, itulah bermain di alat berat. Kenapa? Karena alat berat tidak ada, jarang yang ada di kota. Begitu. Nah, itu kan untuk yang di awal. Nah, ini buat teman-teman, kalau jawaban realistis, yang membuat saya senang untuk terjun di bidang alat berat, ketika saya sudah tahu, itu karena uangnya. Uangnya itu banyak. Jadi teman-teman, ini kesempatan lah. Di momen ini, kalau teman-teman ingin high gain, high revenue, tapi high risk juga ya, jangan sampai lupakan high risk-nya itu. Silakan bermain di alat berat. Alat berat itu teman-teman jarang pulang ke rumah, tapi sekali pulang ke rumah ya teman-teman akan menghargai sekali betapa yang namanya perjuangan untuk merintis usaha, begitu. Ya kurang lebih itu aja kalau yang jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Niko dan Pak Sultan. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Niko dari Ido Ramdhani dari ITERA. Izin bertanya Pak, bagaimana sih Pak strategi kita sebagai fresh graduate nantinya? Oh ini berarti masih mahasiswa Pak yang nanya. Bagaimana sih Pak strategi kita sebagai fresh graduate nantinya agar bisa bersiap untuk memasuki dunia kerja, terutama pada bidang alat berat di pertambangan. Terima kasih Pak. Ya, baik silakan Pak Niko untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kalian masih jadi mahasiswa, saya akan menyarankan jangan pernah menganggap suatu pelajaran atau suatu mata kuliah tersebut tidak penting. Nah, ini sangat menarik karena menurut saya juga mungkin sama di ITERA, mungkin kalian akan ngambil mata kuliah dari teknik mesin atau teknik geologi atau teknik lainnya gitu, manajemen, ekonomi, yang menurut kalian apa sih hubungannya sama tambang? Kayaknya nggak butuh gitu. Itu ternyata penting banget. Dan coba pakai perspektif. Kalau semua teman-teman kalian anak pertambangan masuk ke area tambang, dan cuman sedikit yang berada di dunia kerja lain seperti alat berat, kalian itu akan menjadi ikan besar di kolam yang kecil. Kalian akan jadi sangat penting, akan sangat dihargai oleh mereka. Jadi saran saya ya, jangan pernah menduakan atau menganggap mata kuliah lain selama kalian masih jadi mahasiswa itu menjadi mata kuliah kelas 2. Tuh. Itu ada alasannya kenapa kalian disuruh kuliah seperti itu. Seperti. Ya, baik. Terima kasih Pak Niko atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Sultan dari Hamid dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Izin bertanya, sektor alat berat yang dimaksud apabila disewakan atau ada rent, apakah tidak dikenakan biaya pajak dalam pengoperasiannya, Pak? Terima kasih. Ya, silakan untuk Pak Sultan untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau pertanyaan ini sangat baik sekali ya sebagai kita pengusaha yang taat pajak. Kalau untuk dikenakan biaya pajak ya 90% itu saya berharap setiap usaha kita dikenakan pajak. Jadi itu kenapa? Karena saya memiliki konsep kalau kita dikenakan pajak bahwa bisnis kita akan semakin berkembang. Kenapa? Karena di dalam perputarannya dalam bisnis itu kan ada laporan keuangan yang teraudit begitu ya. Tapi kalau kita melihat lagi ke dalam aktualnya, kadang-kadang itu misalkan kita bermain retail, construction, kadang-kadang kan ada orang rumahan yang mau sewa alat berat kita. Mereka kan tidak PKP, tidak pengusaha kena pajak. Jadi kita pun menyewakannya itu tanpa pajak. Tapi kita akan usahakan, Pak, ini kita kenakan pajak ya Pak. Nah, begitu. Tapi kalau memang tidak bisa dikenakan pajak ya kita akan mengikuti dari mereka. Tapi pun itu kita terbatas, nggak bisa banyak-banyak. Dan kalau misalkan dalam pembelian alat beratnya pun juga kita dikenakan PPN, pajak 10%. Jadi misalkan kalau misalkan kita harga dasar alat berat itu 1,5 miliar, maka pajaknya kita adalah 150 juta. Jadi total nilai yang kita belikan itu adalah 1.650.000.000. Kurang lebih begitu. Ya baik, terima kasih kepada Pak Sultan. Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Pak Niko dari Petrus Halomoan dari ITERA.
Izin bertanya Pak, inovasi apa yang sudah dibuat oleh Caterpillar tapi belum ada di Indonesia? Dan apakah inovasi alat terbaru tersebut dipakai oleh pengusaha tambang untuk mendapatkan jumlah produksi yang bertambah dari sebelumnya ya Pak? Ya silakan untuk Pak Niko menjawab pertanyaan ini. Nah, yang paling hit sekarang bahasa teknologi atau inovasi itu adalah autonomous truck. Truk tanpa supir, truk tanpa operator. Itu kita sudah banyak melakukan trial, bahkan sudah mulai produksi, sudah mulai dipakai normal, sebagai contoh di Australia, di US, beberapa di Rusia juga, yang dia itu belum ada sampai sekarang di Indonesia. Apakah itu sangat menguntungkan? Apakah itu akan menambah jumlah produksi? Jelas. Bayangkan, kalau misalnya truk tersebut menggunakan operator, maka dia akan ada yang namanya waktu istirahat, selama 1 jam, waktu change shift atau pergantian shift, ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Lalu juga ada namanya delay time atau waktu-waktu izin di mana dia harus, mohon maaf, ke toilet atau mohon maaf, melakukan ibadah. Hal-hal tersebut itu bisa hilang atau 2 jam kehilangan operasi itu bisa didapatkan dengan menggunakan autonomous truck tanpa supir, yang keuntungannya saja itu sudah 15% sampai 16% dari total produksi pertambangan. Bayangin kalau kalian itu dalam 1 tahun dapat penghasilan tambangnya saja itu mungkin let's say $10 juta atau sekitaran 150 miliar, kalian tambahin itu 15%, itu udah kalian nambah sendiri sekitar 20 miliar sendiri dari autonomous truck. Seperti itu. Banyak sih sebenarnya inovasinya. Ya, terima kasih kepada Bapak Niko atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan ditujukan untuk Pak Sultan dari Tutur Afdol Marifa, ITERA. Izin bertanya Pak, apakah di Indonesia kita sudah bisa memproduksi alat-alat industri pertambangan sendiri Pak? Terima kasih Pak. Ya silakan untuk Pak Sultan menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih kepada Mas Tutur. Pertanyaannya sangat baik. Untuk produksi alat berat ini sudah ada. Kita kompetisinya itu sudah ada di di proses melalui BUMN kita, yaitu Pindad. Ya, cuman di situ kan produksinya itu kan kita tidak semuanya masih material dari dalam negeri ya, tapi kayak undercarriage-nya, terus engine-nya itu masih istilahnya masih diambil dari seperti dari Komatsu, terus dari Kawasaki atau dari Hino. Cuman setahu saya kan kita mengikuti dari undang-undang ya. Industri perdagangan itu 20% harus dari Indonesia begitu. Nah, itulah di situ Pindad itu mengaplikasikannya untuk memproduksi alat berat begitu. Harapannya sih produksi Pindad ini sudah bisa kompetisi ya di kelasnya Excavator, karena sampai saat ini Pindad itu masih istilahnya endurance-nya masih belum teruji. Kita pun untuk mengambil produk Pindad masih belum berani dengan dengan kompetisi yang ada sekarang. Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih kepada Pak Sultan atas jawabannya. Kemudian ya, baik. Pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan saja ya. Langsung dari chat. Untuk Pak Niko. Untuk Pak Niko dari Binsar Sepriyadi Simarangkir dari ITERA. Izin bertanya Pak, untuk perusahaan-perusahaan alat berat di Indonesia, apakah sudah bisa memproduksi alat berat sendiri atau masih dibantu perusahaan? Oh ini tadi sama ya sepertinya ya pertanyaan dengan yang sudah dijawab oleh Pak Sultan. Ya kurang lebih itu. Apakah masih dibantu oleh perusahaan dari luar negeri atau bahkan masih membeli dari luar negeri?
seperti yang ditemui di lapangan bahwa merek-merek alat berat rata-rata bermerek luar seperti Tiongkok katanya. Nah, seperti itu Pak. Silakan pada Pak Niko mungkin untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, sebenarnya tadi juga sempat dibahas juga dengan Pak Sultan. Saya ingin menambahkan, walaupun kalian lihat produk Caterpillar, 320 sebagai contoh, atau Komatsu, PC200, dan lain-lain, beberapa dari alat-alat tersebut juga sudah banyak parts yang sudah lokal dibuat di Indonesia, gitu. Jadi vice versa sebenarnya. Itu juga dibantu dengan peraturan pemerintah lewat Departemen Perindustrian atau Kementerian Perindustrian yang harus ada lokal konten dari setiap alat berat tersebut, gitu. Bahkan Caterpillar sendiri sekarang itu memindahkan pabrik shovel besarnya itu ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia capable dan secara market cukup sustain. Ya, terima kasih kepada Bapak Niko telah menjawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk kedua pemateri, untuk Pak Niko dan Pak Sultan, dari Febriani Mesah dari ITERA. Izin bertanya, Pak, bagaimana menurut Bapak peluang bisnis alat berat untuk seorang perempuan di lulusan pertambangan? Apakah akan sama saja? Nah, ini dia dari segi dirinya ya, dirinya seorang wanita, dia bertanya apakah sama saja katanya peluang bisnis alat berat ini untuk seorang perempuan. Ya, silakan untuk kedua pemateri, baik Pak Niko atau Pak Sultan, kami persilakan. Nah, Pak Sultan, saya izin lagi ya, duluan. Jadi, nah menariknya adalah saya punya counterpart atau saya punya bahasanya teman satu posisi dengan saya sebagai aftermarket consultant untuk mining. Dia adalah lulusan pertambangan wanita di South Africa. Dia dari University of Witwatersrand dengan role atau pekerjaan yang sama persis dengan saya. Begitu juga dulu saya juga punya peers di Australia, seorang wanita juga yang bekerja sebagai wear part spesialis. Itu. Caterpillar sendiri cukup banyak wanita yang bekerja di industri alat berat, baik yang dia di sektor mining maupun construction dan juga energy dan transportation. Dulu waktu saya masuk ke yang namanya MTC atau seperti manajemen trainee-nya Caterpillar, itu bahkan dari kami ber-16, 9 orangnya itu adalah wanita. 7 orangnya baru lelaki. Jadi lebih banyak sebenarnya peluang kalian perempuan itu untuk bekerja di industri alat berat, gitu. Terutama yang paling menguntungkan dari industri alat berat adalah base kalian itu tetap di kota, maupun di Jakarta atau di beberapa kota besar lainnya. Dibandingkan kalian masuk pertambangan, base kalian ya di site. Seperti itu. Ya, silakan selanjutnya untuk Pak Sultan memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan dari Febriani Mesah. Baik, terima kasih kepada Febriani Mesah. Ya, saya di sini ingin menceritakan jangan karena masalah Febriani adalah seorang wanita, jadi tidak bisa bermain di alat berat. Itu pada aktualnya, prime customer saya itu ada sekitar 50 unit alat saya disewa oleh seorang penyewa perempuan. Dia adalah owner dan kontraktor mining untuk nikel industri. Itu adalah seorang perempuan. Lalu untuk teman saya pun juga ada satu orang dari Sulawesi itu adalah bos. Dia adalah seorang owner. Itu sekitar 60 unit dia punya adalah seorang perempuan. Jadi tidak ada yang namanya perempuan itu tidak bisa berbisnis di alat berat. Pada dasarnya alat berat itu adalah bisnis relasi. Ketika Febriani bisa memiliki relasi yang baik, relasi yang bagus, maka disitulah pintu peluang bisnis akan terbuka lebar. Tapi kalau misalkan Febriani masih belum bisa move bahwa perempuan tidak bisa bermain alat berat, sampai kapanpun juga nanti Febriani tidak akan bisa mencoba untuk bermain alat berat. Saran saya Febriani harus coba untuk menggunakan networking dan jaringan untuk mencoba. Karena perempuan itu tidak ada masalah kalau sebagai gender ya. Malah kita di bidang alat berat sangat senang dengan adanya perempuan. Karena kalau bapak-bapak semua ini kadang-kadang enak-enaknya gitu. Ya itu aja dari saya. Terima kasih.
Iya, iya terima kasih kepada Pak Niko dan Pak Sultan yang telah menjawab pertanyaan dari Febriani Mesa. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk ditujukan kepada Pak Sultan dari Tutur Abdul Marifah, ITERA. Izin bertanya Pak, sebagai orang yang telah terjun terlebih dahulu dalam industri alat berat, bagaimana sih Pak langkah awal atau awal-awal Bapak merintis mencari relasi atau info-info dari perusahaan alat berat Pak, agar mereka welcome kepada kita dan merekrut kita sebagai agent rental atau penyewaan Pak. Terima kasih Pak. Ya silakan Pak Sultan untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi mengingatkan saya pada awal mula saya berbisnis alat berat. Pada dasarnya saya kembalikan lagi, alat berat itu adalah berbisnis dengan relasi. Semakin banyak teman, maka akan semakin banyak peluang. Nah, lalu bagaimana cara merintisnya? Merintis permainan berbisnis di alat berat itu harus dari paling bawah sampai paling atas. Artinya, mulai dari operator, driver kita dekati untuk mencari bagaimana informasi di perusahaan Bapak, itu peluang bisnisnya, sampai saya tahu bisa kenal bosnya. Nah, itu jadi saya langkah-langkahnya itu cukup lama untuk bisa kenal sampai tembus ke head manajemennya. Mulai dari bawah saya dekati. Lalu kalau itu untuk dari klien saya. Kalau untuk dari lembaga pembiaya, bank atau leasing, bukalah jaringan dengan tim marketing maupun tim sales ya. Lalu dekati juga dengan kepala cabang, dengan analis kreditnya, bahwa mereka itu adalah yang membantu kita dalam pembiayaan bank. Nah, yang ketiga bauhir. Bauhir itu saya itu mulai sadar bahwa kita perlu juga untuk mendekatkan kepada kepala dinas, terus ada istilahnya kabit untuk mengetahui rencana proyek-proyeknya apa saja begitu kan. Terus habis itu kita juga kalau untuk di bauhirnya mining itu kita bisa tahu misalkan dari segi produksi bagaimana misalkan overburden itu dari pihak mining engineer apakah ada peningkatan untuk diproduksi ya itu kan kita bisa tahu untuk ancang-ancang kita persiapan di proyek selanjutnya begitu. Nah jadi kalau untuk merintisnya teman-teman itu intinya harus sering istilah intimasi dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia alat berat. Saya memulai bisnis alat berat ini tidak instan, penuh dengan usaha yang istilahnya memakan waktu dan tenaga. Nah, jadi kalau mau merintisnya bagaimana ya silakan teman-teman mulai saja. Ada misalkan ada alat berat nih di sekitaran sana, kenal dengan operatornya, Pak ini dari perusahaan mana, begitu kan? Siapa nama bosnya? Habis itu Pak ini ada alat lain nggak? Jadi nanti teman-teman bisa tahu, oh rupanya alatnya ada banyak. Nah, bisalah ketemu sama ownernya, di sana bisa sharing bagaimana memulainya. Kurang lebih pasti jawabannya ya mereka akan menceritakan bahwa bisnis ini bisnis relasi begitu. Bukan yang sifatnya transaksional kayak kita istilahnya dengan company to company, tapi kita ini benar-benar relasi sekali. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Sultan. Baik, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi itu langsung. Jadi bagi teman-teman dibuka untuk 2 orang untuk menanyakan, yang satu untuk Pak Sultan, yang satu untuk Pak Niko. Silakan dapat bertanya langsung. Silakan aktifkan video ataupun audionya. Silakan untuk bertanya langsung kepada kedua pemateri kita yang hebat pada sore hari ini. Silakan ini bertanya. Tidak kelihatan. Ya, silakan langsung saja. Yang ingin bertanya langsung bertanya kepada Pak Sultan 1 dan Pak Niko 1. Silakan. Abdi. Ya, silakan untuk Abdi Maulana untuk bertanya langsung.
Silakan Abdi Maulana untuk bertanya langsung. Pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Ya, baik. Sepertinya tidak ada respon dari Abdi Maulana tadi. Silakan teman-teman, rekan-rekan sekalian ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita. Satu untuk Pak Sultan, satu untuk Pak Niko. Silakan untuk langsung saja bertanya untuk mengaktifkan fitur audionya dan videonya. Pak Rio, ini kan ya, silakan. Time aja kayak gini. Kita boleh juga mungkin beri kesempatan nih. Karena pertanyaan saya juga umum seperti mahasiswa lainnya. Silakan Pak. Silakan Pak. Nah, mungkin mewakili adik-adik juga, saya dulu waktu kuliah. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak? Sebenarnya mata kuliah apa aja sih? Misalnya saya berminat nih untuk memulai atau mengetahui bisnis alat berat. Nah, saya mau fokus di mata kuliah apa nih? Karena saya dari awal menentukan. Apabila misalnya orang tua saya udah punya alat berat gitu, jadi saya lebih fokus ke mata kuliah ini. Gitu. Mungkin bisa dijelasin Pak Niko dan Pak Sultan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Alio. Ini pertanyaan ditujukan untuk keduanya, untuk Pak Sultan dan Pak Niko. Silakan baik Pak Sultan maupun Pak Niko untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya lagi Pak Sultan tidak apa-apa. Nggak apa-apa buat Pak Niko apa yang enggak sih? Ya, sebenarnya itu pertanyaan yang sangat menarik ya dari Pak Alio. Mungkin saya kasih perspektif yang berbeda karena mungkin nanti Pak Sultan kan lebih bercerita terkait saat dimana kalian sudah punya alat berat. Nah, apa yang mau kalian lakukan? Ilmu apa yang sebenarnya dibutuhkan? Kalau dari saya yang paling penting adalah ilmu peralatan tambang. Nah, kalian mengenal dulu tuh tipe-tipe tambang, tipe-tipe peralatan apa yang digunakan. Itu. Lalu ilmu yang kedua yang paling penting adalah analisis investasi tambang atau ekonomi mineral. Itu untuk kalian lebih tahu sebenarnya perhitungan cost-nya itu seperti apa. Owning operating cost, optimum fleet cost, dan lain-lain gitu. Yang berdasarkan dari hitung-hitungan. Lalu hal lain yang menarik adalah karena kebetulan ayah saya dulu adalah teknik mesin gitu, saya senang pelajaran yang namanya termodinamika, pelajaran yang namanya penggerak mula, gitu, sistem hidrolik gitu. Itu ternyata saya temukan juga di ilmu alat berat. Akhirnya saya tahu, oh kenapa dulu saya harus ngambil capek-capek di teknik mesin gitu. Ternyata itu ditemukan di alat berat. Yang namanya kalian hidrolik eskavator, tiba-tiba punya customer kalian rusak, gitu kalian tahu, oh sistem hidroliknya seperti ini. Atau engine-nya rusak, oh dia pakai engine yang bagaimana gitu. Apa sih nozzle itu, apakah itu. Yang bahasa-bahasa anak teknik mesin lah ya. Setidaknya kita sudah tahu. Cuman dari keseluruhan itu, yang menurut saya paling penting dan menjadi nilai lebihnya daripada anak pertambangan dibandingkan anak jurusan lain di ilmu alat berat adalah masalah mekanika, teknik maupun mekanika batuan. Mereka itu tidak paham yang namanya modulus Young, mereka itu nggak paham yang namanya compressive strength atau kekuatan batuan gitu. Yang ternyata hubungannya itu erat banget dengan peralatan tambang gitu. Itu yang akan jadi nilai lebih yang nggak bisa anak mesin sehari 2 hari, semalam 2 malam untuk belajar konsepnya seperti apa. Itu dari saya. Ya, saya tambahkan untuk dari saya sendiri ya. Sebagai saya dari sisi pelaku bisnis, artinya kita langsung B2B, business to business. Yang ilmu yang sering saya terapkan itu adalah yang pertama analisa investasi tambang. Jadi di dalam situ kan ada BEP terus ROI, ya return of investment. Nah, itu yang selalu kita terapkan. Nah, lalu pada secara teknis itu yang sering kita bahas itu mengenai match factor ya.
karena kita kondisinya itu sering ada kebutuhan fleet pada dump truck, kebutuhannya itu berapa banyak begitu kan. Saya sering juga diskusi dengan Pak Niko terkait kebutuhan dump truck. Misalkan saya kan saat ini kan baru investasi ada dump truck. Nah, jadi kadang-kadang kita ini suka bingung berapa banyak dump truck yang harus disiapkan dengan jarak misalkan 1 kilo, terus produksinya itu misalkan ada 1.000 ton per hari, begitu kan. Berapa banyak sih yang harus saya siapkan supaya tidak antrian atau tidak bucket itu tidak menggantung begitu. Jadi kurang lebih semua ilmu yang di kuliah itu sangat-sangat penting. Saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa, pokoknya tidak ada yang tidak penting di mata kuliah, karena saya pun saat ini akhirnya sering bertanya kepada Pak Niko ujung-ujungnya, karena saya dulu itu sering kurang fokus di waktu kuliah. Jadi lupa, makanya tanya Pak Niko. Sering bolos Pak Sultan ya. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Niko dan Pak Sultan atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari Pak Alio tadi adalah pertanyaan terakhir untuk seminar kali ini, untuk seminar sore ini. Dengan demikian, sesi diskusi kita sudah selesai. Semoga jawaban dari para pemateri yang hebat sore ini itu tersampaikan dengan jelas dan dapat menjawab rasa penasaran atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak dari para audiens. Nah, kemudian rangkuman diskusi itu akan diinformasikan dalam web dan media sosial Instagram kami, yaitu @tambang.itera. Namun, mohon jangan beranjak dulu, sebab sebelum mengakhiri acara ini, kita akan mendengarkan kesan dari kedua pembicara kita pada sore hari ini. Ya, bagaimana Pak Sultan dan Pak Niko kesannya sebagai pemateri pada seminar sore hari ini, sekaligus mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik kita ya, karena sebagian besar ini masih mahasiswa, untuk adik-adik kita di teknik pertambangan yang menjadi peserta pada sore hari ini. Ya, silakan untuk Bapak Sultan dan Bapak Niko. Iya, kesan pesan saya ya. Pertama kesan saya ya, saya di sini sangat istilahnya sangat senang sekali. Terima kasih banyak atas undangannya dari ITERA, terutama dari kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, karena pada saat kami kuliah kemarin, kami kan tidak istilahnya untuk alat berat itu lebih banyak kita sektornya di miningnya ya. Jadi ketika kita dalam kondisi fluktuatif atau mining turun, kita jadi tidak ada solusi untuk bagaimana kita harus mencari sebagai anak tambang ini mencari jalannya untuk supaya kita bisa survive. Nah, jadi teman-teman di sini saya rasa harus tetap semangat walaupun dunia tambang itu fluktuatif ya. Pesan saya buat teman-teman, saya sarankan buat teman-teman yang tadi saya sudah lihat end pollingnya, buat teman-teman yang menjawab sangat setuju untuk menjadi seorang pengusaha, ini banyak sekali ya. Tetap komit menjadi seorang pengusaha, karena dari pengusaha itu bisa menghasilkan banyak perusahaan yang membuka lapangan kerja di dunia tambang. Alat berat ini, satu alat berat itu bisa ada 2 orang, kalau 100 alat berat ada 200 orang, belum lagi dari tim manajemennya. Dan teman-teman saat ini baru masih kuliah, waktu yang tepat untuk membangun relasi, waktu yang tepat untuk memikirkan manajemen waktu, dan tepatnya saat ini kan masih banyak, pada saat kuliah ini membuat kesalahan itu tidak ada apa-apa, tapi pada saat kerja itu membuat kesalahan itu tidak boleh. Jadi saya sarankan kalau misalkan teman-teman di sini berminat untuk berbisnis alat berat, silahkan bukalah jalan untuk membuka relasi, dan kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung ke saya pun akan open. Silahkan teman-teman nanti bisa lewat sosial media, lewat Instagram saya lebih suka membuka pembicaraan di Instagram. Nanti saya akan chat di partisipan ya, di kolom chat, nanti kita bisa discuss. Saya suka kalau misalkan ada teman saya yang sukses, karena yang namanya kesuksesan teman itu adalah kesuksesan kita sendiri, kita juga. Sekian, itu dari saya. Tetap semangat belajar.
Ya, silakan untuk Pak Niko. Ya, kalau kesan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, baik dari penyelenggara, Bapak dan Ibu dosen ITERA, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Partisipan 181 orang, kayaknya ini baru pertama kali saya ngelihat ada Zoom serame ini gitu kan. Nah, terus pesan saya sebenarnya ada 3. Nah, yang pertama, mohon maaf karena ini adalah keputusan dari legalnya Caterpillar, saya tidak bisa share apa yang tadi saya sempat sampaikan dalam bentuk hard copy gitu. Jadi saya juga komunikasikan juga dengan Bapak Fadil itu akan hal tersebut ya. Semoga kalian tadi mencatat atau ya setidaknya masuk ke dalam beberapa pikiran kalian lah. Nah, yang kedua, nah ini menarik sebenarnya, adalah jangan suka ditipu sama alumni. Kenapa? Dulu saya ingat banget. Nah, alumni kalau datang, nggak usah belajar. 20% doang ilmu tambang itu kepake. Itu bohong. Saya kasih tahu kenapa, karena mungkin abang atau kakak alumni tersebut memang pingin kalian tidak sukses, sehingga mereka bisa dapat kesempatan yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya kalian sekarang masih jadi mahasiswa, maka belajarlah. Gitu. Karena walaupun kalian nggak pernah sadar gitu, mungkin kadang-kadang mungkin nanti ilmu matematika kalian, kalkulus kalian misalnya yang ternyata kepake, atau ilmu kimia dasar kalian mungkin nanti yang kepake gitu, atau ilmu hidrogeologi kalian yang ternyata kepake gitu kan. Itu yang nggak pernah kalian sadarin. Terus yang ketiga adalah kalian ya mungkin relatif sama dengan kata-kata Bang Sultan. Jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Keputusan saya mengambil teknik pertambangan ada keputusan diri sendiri kan. Lalu saya memutuskan lagi untuk bekerja di ilmu di alat berat, baik dari dealership maupun sekarang ke manufaktur. Saya belajar ilmu baru lagi, saya lebih dalam lagi tentang teknik mesin, saya lebih dalam lagi dengan teknik material atau teknik metalurgi yang ya kalau saya bilang, saya lulusan tambang, kerja di tambang aja, saya cuma mau ngomongin tambang, selesai karir saya. Jadi kalau kalian ingin lebih mengeksplor diri kalian, kesempatan di dunia itu sangat luas, gitu kan? Maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Begitu juga dengan ekonomi, penting banget. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Oke, ya terima kasih untuk Pak Sultan dan Pak Niko atas pesannya tadi untuk adik-adik sekalian, untuk mahasiswa. Yaitu tadi silakan teman-teman mahasiswa membangun relasi mulai saat ini dan teman-teman jangan pernah lelah untuk belajar. Semuanya harus dipelajarin. Jangan milih-milih tadi kalau katanya narasumber kita. Dan diingat baik-baik nih, Pak Sultan, Pak Niko ini. Barangkali nanti setelah lulus kalian akan bekerja sama, bahkan mungkin nanti jadi relasi mungkin atau jadi rekan kerja gitu. Nah, jadi diingat-ingat nih Pak Sultan, Pak Niko nih. Apalagi tadi kan dari polling itu sebagian besar memang tertarik untuk di dunia alat berat. Nah, baiklah. Selanjutnya saya ingin mengundang kembali Bapak Laude Arham SPDMT untuk memberikan kata penutup pada acara seminar kita pada sore hari ini. Kepada Pak Arham, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rio, Pak Akbari dan Asa. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemateri. Alhamdulillah kita mendapatkan materi yang sangat baik, sangat bermanfaat. Misalnya tadi kita mendapatkan materi bagaimana cara memilih alat berat yang sesuai dengan industri pertambangan. Bagaimana posisi wanita di industri alat berat. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender ya. Juga bagaimana perhitungan kos di investasi alat berat ya. Entah kita sebagai suppliernya, entah sebagai pemberi jasa sewa, ataupun misalnya penghubung. Karena nggak mungkin kita punya alat, terus nggak ada penghubung ya. Kita nggak tahu mau disewakan kemana atau mau dijual kemana. Jadi penting itu untuk penghubung, networking atau relasi. Mungkin kalau saran saya, salah satunya untuk mencari relasi adalah dengan mengikuti seminar-seminar seperti ini. Misalnya tadi, walaupun Anda ketiduran misalnya ya, pada saat Anda tersadar, dekati pematerinya, pura-pura sapa, senyum. Saya sangat tertarik dengan materi Bapak, perkenalkan saya siapa kan. Kalau boleh minta kartu namanya, ya bisa seperti itu ya. Walaupun ini online ya, mungkin bisa melalui fitur chat, nanya akun IG-nya misalnya, Instagram-nya, dan lain sebagainya. Yaitu salah satu mencari relasi. Dan tentu masih banyak hal lagi ya.
Dan saya kira karena sudah mendekati waktu maghrib, mungkin nggak terlalu panjang, harapan saya Pak satu dari para pemateri, kami sangat mengharapkan kerjasama dengan kami di ITERA. Dalam waktu setahun atau 2 tahun lagi mungkin mahasiswa kita sudah akan KP atau magang. Barangkali mungkin bisa dibantu nanti di sana, diarahkan, atau mungkin saran-saran dari industri Bapak Ibu mungkin untuk perbaikan kurikulum di tambang ITERA. Saya kira cukup dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Laude Arham. Namun dimohon untuk kepada Pak Arham, Pak Sultan, Pak Niko, dan Bapak Ibu dosen serta audiens sekalian, jangan beranjak dulu karena kita akan melakukan foto bersama, meskipun secara virtual foto bersamanya ya. Nah, jadi silahkan untuk semua audiens, untuk Bapak Ibu dosen juga mengaktifkan fitur videonya, kita akan foto bersama sebagai dokumentasi kita untuk sore hari ini. Ya, baik, akan saya pandu untuk ininya fotonya, silakan dengan gaya masing-masing ya. Oke, baik, saya pandu 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang hebat pada sore hari ini, yaitu Pak Niko dan Pak Sultan, yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik, dan Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar hingga akhir acara ini. Mari kita beri aplaus untuk kedua pemateri dengan menggunakan reaction yang ada pada fitur Zoom. Ya, baik. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada audiens dan atas partisipasinya yang begitu tinggi, yang antusiasnya begitu tinggi dalam seminar ini. Akhir kata, saya Rio selaku pemandu acara mohon undur diri. Kami mohon maaf atas banyak kekurangan dalam penyelenggaraan seminar ini. Bagi yang penasaran dengan background musik selama acara, audiens dapat mengunjungi Spotify kami dan mencari playlist dengan tulisan Seminar Online PSTA 2. Dan jangan lupa para peserta untuk mengisi form exit ticket yang ditampilkan di layar ini ataupun melalui kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, bagi yang penasaran dengan hasil foto kita tadi, dapat langsung dilihat di akun Instagram kami @tambang.itera. Baiklah, semoga kita semua dapat berjumpa lagi dalam seminar-seminar selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Terima kasih atas ilmunya. Selamat sore, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sultan, Pak Niko. Sukses untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Saya oke ya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam dari semoga, Pak. Makasih ya, Pak ya. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.